Situasi selama 4 hari tragedi Mei 1998 sangatlah mencekam, hingga bisa dikatakan sebagai situasi yang amat mengerikan. Pemerkosaan massal terjadi di berbagai penjuru Jakarta hingga membuat dering telepon terus bergema tak berhenti berbunyi di sebuah kantor organisasi perempuan bernama Kalyana Mitra. Aksi pemerkosaan massal ini menambah carut marutnya kondisi ibu kota di tengah pemecatan massal, krisis ekonomi, penjarahan hingga penyerangan fasilitas publik dan pusat perbelanjaan. Telepon pertama menginformasikan adanya kasus ruda paksa di sebuah apartemen di daerah Pluit, Jakarta Utara. Direktur Kalyana Mitra, Ita Fatia Nadia, saat itu mendapat pesan melalui pager untuk segera pulang ke Kalyana Mitra lantaran terdapat telepon penting. Setelah mendapatkan informasi adanya ruda paksa di daerah Pluit, Ita segera menghubungi Ketua Tim Relawan Kemanusiaan Kerusuhan Mei 1998, Ignatius Sandiawan Sumardi atau yang ia panggil sebagai Romo Sandi. Beberapa waktu sebelumnya, info ruda paksa sebenarnya sudah ia dapatkan dari Ketua Dewan Pers saat itu, yakni Stanley Adi Prasetyo. Kemudian menjelang maghrib, Kalyana Mitra kembali mendapat informasi pemerkosaan massal yang dialami oleh 3 orang perempuan Tionghoa di kawasan Glodok. Setelah telepon itu terputus, muncul lagi telepon masuk yang melaporkan terjadi insiden pembakaran dan penjarahan di kawasan Glodok. Banyaknya informasi yang diterima membuat Ita dan timnya harus berbagi peran. Ia bersama temannya pergi ke Glodok dan lainnya pergi ke apartemen di Pluit. Jalan menuju ke Glodok tentu tidak mudah, terlebih suasana di Jakarta yang sangat mencekam, berjalan di tengah penjarahan dan kemarahan para demonstran. Sebuah gudang besar yang berada tak jauh dari kantor Kalyana Mitra tak luput dari sasaran massa. Setibanya di Glodok, betapa kagetnya Ita melihat 3 orang perempuan yang berada di tengah-tengah massa. Kondisinya sangat memprihatinkan. Bajunya sudah berantakan lantaran ditarik ke sana sini. Mereka juga sudah tak sanggup lagi untuk meminta pertolongan. Melihat situasi menyedihkan dan mengiris hati tersebut, Ita dan temannya memilih untuk menerobos kerumunan dan menyelamatkan mereka. Ita kemudian membawa mereka ke sebuah hotel di seberang Harko yang kebetulan ia kenal dengan pemiliknya yang juga warga etnis Tionghoa. Ita langsung meminta pegawai hotel untuk membantunya membawa korban ke dalam kamar yang tersedia. Ita dan timnya kemudian kembali keluar dan menyelamatkan lebih banyak korban. Tak sampai di situ, radio panggil yang dimiliki Ita terus berbunyi hingga pada 11 Mei 1998 ia mendapat pesan untuk segera ke Cengkareng, Jakarta Barat. Ia diminta untuk bertemu dengan seseorang yang disebut sebagai Pak Haji. Sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Ita sampai di tempat janjian bertemu dengan Pak Haji, lalu langsung diajak ke rumahnya untuk menemui sang istri. Betapa terkejutnya Ita saat melihat ada 3 orang wanita yang semuanya merupakan korban pemerkosaan massal dan kekerasan. 3 orang korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan menggunakan 3 motor yang masing-masing dikendarai oleh Pak Haji, menantu Pak Haji, dan ojek langganan Ita. Tak berselang lama, radio panggil Ita kembali berbunyi. Kini pesan datang dari Romo Sandi yang melaporkan korban pemerkosaan di Jembatan 2 dan Jembatan 3. Namun saat itu Ita mengaku takut lantaran kondisinya sudah malam dan sangat sepi. Hingga akhirnya Ita dijemput oleh 2 orang laki-laki yang juga relawan. Sama seperti di tempat lain, daerah itu sudah ramai penjarahan. Pintu-pintu besi yang semula terpasang di ruko rusak. Kemudian Ita masuk ke salah satu ruko yang dituju. Ia mendapati seorang perempuan Tionghoa
berusia sekitar 18 tahun yang menjadi korban. Satu perempuan lainnya lebih dulu diselamatkan oleh warga di belakang ruko. Saat diserang, warga di perkampungan miskin tersebut membantu korban untuk turun memakai tangga. Esok harinya pada 12 Mei 1998, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kalayana Mitra mendapat telepon yang mengabarkan ada 2 orang anak korban pemerkosaan di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Telepon terus-menerus berdering hingga keesokan harinya, 13 Mei 1998. Hingga kini kasus pemerkosaan massal Mei 1998 masih menjadi misteri. Termasuk pelaku atau dalang di balik insiden itu juga masih belum terungkap, bahkan hingga 25 tahun berlalu. Terima kasih. LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Oke, jadi dalam pelaku-pelaku upaya pembangunan itu sebenarnya ada 2 kategori ya, dari pemerintah dan juga yang dari non-pemerintah. Nah, non-pemerintah ini yang banyak jenis-jenisnya yang mendukung juga program pemerintah dalam upaya pembangunan. Ada yang dari bidang komersil ya, dari bisnis, misalnya perbankan, hingga perdagangan dan seterusnya. Kemudian ada juga yang sifatnya itu memang privat sosial atau non komersil ya. Nah, inilah organisasi profesi atau ada juga partai-partai politik ya yang bergerak di bidang pembangunan. Ada juga organisasi massa ya. Kemudian masuklah di dalamnya salah satunya adalah lembaga swadaya masyarakat. Ini yang akan dibahas dalam materi kali ini. Nah, istilah LSM ini muncul di Instruksi Mendagri nomor 8 tahun 90. Di situ didefinisikan bahwa LSM ini adalah suatu organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh warga Indonesia secara sukarela. Artinya memang kehendak sendiri, karena ada suatu keinginan untuk membangun ya, makanya disebutkan dia sebagai salah satu pelaku upaya pembangunan. Artinya di sini dia sebagai partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, yang mana dia menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian secara swadaya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa LSM ini memang suatu organisasi yang non-pemerintah, tetapi dia bergeraknya itu menjadi mitra dalam pemerintah. Artinya dia mendukung ataupun mendampingi program-program yang dijalankan pemerintah. Nah, sejarahnya seperti ini ya, kurang lebih. Tahun 70 itu dikenal istilah ORNOP, atau NGO ya, Non-Government Organization. Kemudian di tahun 80 mulailah dikenal istilah LSM, karena ORNOP ini dianggap maknanya kadang negatif ya, ambigu. Diganti menjadi LSM. Kemudian muncul beberapa LSM pertama, misalnya Budi Utomo. Kemudian di bidang kesehatan itu ada PKBI ya, ini yang pertama kali muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Lalu karakteristiknya, sebenarnya LSM itu seperti apa? Ya, secara umum kita selalu mengingat bahwa LSM ini adalah organisasi yang sifatnya sosial. Di definisi awal tadi disebutkan adalah dia sukarela ya. Maka karakteristik pertama yang harus kita ingat, dia adalah non-profit. Jadi tidak ada motif untuk mencari keuntungan. Semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat saja. Itu karakteristik pertama. Kedua, dia non-sektarian, maksudnya dia tidak membatasi pada kelompok agama tertentu. Jadi LSM ini dia terbuka. Kemudian non-partisan. Non-partisan ini artinya adalah kita tidak berpihak pada aliran politik tertentu. Jadi dia netral. Dia sukarela benar-benar untuk kepentingan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir non-diskriminatif, artinya dia orientasinya untuk masyarakat tanpa membeda-bedakan, tidak membedakan agama, etnis, ras, ataupun yang lainnya.
Kemudian ada juga salah satu teori yang saya ambil dari Abidin dan Mimin tahun 2004 ya. Ini hampir mirip sebenarnya karakteristiknya, cuman dia membaginya lebih detail. Jadi karakteristik pertama LSM itu harus independen. Independen artinya dia tidak terikat pada suatu kekuatan politik tertentu. Dia berdiri sendiri, ya. Kemudian dia nirlaba, artinya sama yang tadi ya, non profit, tidak mencari keuntungan. Lalu sifatnya harus sukarela. Jadi volunteer ya. Orang-orang yang masuk di LSM biasanya punya jiwa sosial yang sangat kuat. Kemudian non birokratis. Jadi tidak ada prosedur yang berbelit-belit. Ini yang membedakan LSM dengan pemerintahan ya. Kemudian komunitasnya kecil. Jadi dimulai dari hanya beberapa orang yang punya satu tujuan yang sama. Kemudian nanti pelan-pelan dia baru membesar. Dan yang terakhir adalah grassroots. Grassroots ini artinya dia muncul dari bawah ya, dari lapisan masyarakat. Fungsinya apa? Jadi LSM ini ada untuk melengkapi dan juga mendukung program-program dari pemerintah, melengkapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Secara garis besar perannya ada 3, atau fungsinya ya ada 3, komplementer, penghubung, dan juga subsider. Yang pertama komplementer artinya kita melihat apakah ada tidak ya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum disentuh oleh pemerintah. Maka LSM akan bantu untuk menyediakan pelayanan untuk mengatasi kebutuhan atau masalah tersebut. Itu namanya komplementer. Yang kedua sebagai penghubung. Penghubung ini artinya pemerintah sudah membuat suatu program namun tidak menjangkau semua daerah tertentu. Misalnya ada daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak dijangkau oleh pemerintah. Nah, LSM ini akan menjembatani ya sebagai penghubung untuk menyalurkan program pemerintah tersebut ke daerah-daerah atau kelompok-kelompok tertentu yang belum terjangkau. Lalu peran yang ketiga ini subsider. Artinya dia peran tambahan, menunjang dan juga melengkapi layanan-layanan yang sudah ada di pemerintah. Jadi dari 3 peran ini kita bisa melihat bahwa LSM ini mendukung program pemerintah. Nah, pertanyaannya, LSM ini kan non-profit ya, dan dia juga sukarela sifatnya. Dananya dari mana? Ini berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan sudah ada dana yang anggaran ya, tiap tahunnya. Nah, kalau LSM ini dia sifatnya independen sehingga dananya itu biasanya lebih mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ya, organisasi kemasyarakatan, itu disebutkan sumber dananya itu bisa dari iuran anggota. Tapi ini tidak wajib, ini tergantung dari kesepakatan anggotanya. Bisa juga sumber dananya dari bantuan-bantuan dari masyarakat atau hasil usaha-usahanya. Jadi biasanya LSM itu ada bidang-bidang yang menghasilkan dana ya. Kemudian bisa juga kita mendapat dari lembaga-lembaga asing, memasukkan proposal seperti itu, kemudian mendapatkan dana, atau kegiatan-kegiatan lain yang sah secara hukum, dan juga bisa saja kita mendapatkan anggaran dari daerah. Nah, kalau kita kategorikan bisa jadi 2 ya, dana eksternal dan internal. Yang eksternal itu bisa dari funding agensi ya. Tadi ada lembaga-lembaga asing mungkin yang kita kirimkan proposal, kemudian apakah mereka mendanai atau tidak itu nanti tergantung dari kesepakatan ya. Kemudian dari dalam negeri, nah ini bisa dari pemerintah nih. Kita juga bisa memasukkan proposal sebagai proyek hibah ya. Biasanya dari APBN atau APBD itu ada anggaran khusus. Kemudian kita juga bisa minta ke perusahaan, ada namanya dana CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi setiap perusahaan itu biasanya dia akan menganggarkan sekian persen untuk dana-dana sosial, untuk program-program sosial. Nah, ketika ada proposal yang masuk, itu biasanya mereka akan merespon positif. Jadi dananya akan disalurkan melalui LSM tersebut. Kemudian dari publik atau komunitas juga bisa dari donasi, sedekah, dan seterusnya. Ini yang eksternal.
Jadi memang LSM harus aktif mencari dana. Kemudian kalau di internal, yaitu tadi, misalnya dari iuran anggota atau hasil usaha. Nah, ini juga penting untuk diadakan manakala misalnya donor atau dana-dana yang dari eksternal tadi tidak mencukupi semua kebutuhan LSM. Jadi memang harus ada mandiri juga ya, dana-dana pribadinya. Nah, ini ada beberapa contoh LSM yang sudah berkontribusi ya. Makin ke sini makin banyak LSM dengan orientasi yang berbeda-beda. Ada yang fokusnya misalnya di lingkungan ya, ada di pertanahan, kemudian dari bidang konsumen, pemberdayaan wanita, kemudian ada yang untuk orang-orang yang difabel. Nah, untuk bidang kesehatan sendiri saya beri warna kuning di sini. Ada PKBI, Helen Keller, PKPU, NU, Yayasan Pelita Ilmu, Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, Yayasan Kanker, itu banyak sekali kalau kita cari ya. Yayasan atau LSM-LSM yang memang fokusnya di bidang kesehatan. Ya, jadi begini, kalau bisa kita simpulkan, LSM ini poin yang pertama adalah dia nirlaba. Jadi harus kita ingat bahwa dia tidak berbasis pada keuntungan, melainkan dia ini sukarela untuk kepentingan masyarakat dan tanpa unsur politik. Poin kedua, LSM ini menjadi salah satu pelaku upaya pembangunan yang tujuannya adalah pemberdayaan serta kemandirian masyarakat. Poin ketiga, LSM ini merupakan suatu organisasi yang fungsinya menjadi penghubung aspirasi masyarakat kepada para pemangku kebijakan. Ini yang tadi kita sebutkan karakteristiknya adalah grassroots. Jadi kita membantu untuk menyuarakan apa saja kebutuhan masyarakat, kita sampaikan kepada pihak pemangku kebijakan atau pemerintah. Jadi bisa kita skemakan seperti ini ya. Dari masyarakat, kemudian nanti LSM yang akan membantu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak stakeholder. Ini kalau kita sambungkan dengan teori promosi kesehatan ya, sasaran promkes kan ada 3, primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi ketiganya disentuh semuanya. Masyarakat sebagai sasaran primernya kita, yang mau kita ubah status kesehatannya, itu dibantu oleh orang-orang sekunder, yaitu LSM, untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan apa yang terjadi di masyarakat, kita sampaikan kepada sasaran tersier, yaitu orang-orang yang punya wewenang untuk membuat kebijakan, atau kita kenal dengan istilah stakeholder. Baik, itu saja mungkin sedikit penjelasan tentang LSM dan bagaimana perannya dalam pemberdayaan masyarakat ya. Prinsip yang selalu diterapkan adalah think big, start small, dan act now. Artinya kita punya target untuk mensejahterakan masyarakat, itu adalah target besar, ya, big. Tapi harus kita mulai dari langkah-langkah kecil dan harus dimulai dari sekarang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.